Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini walaupun Profesor Yusril Iza Mahendra kan kita ketahui bergabung dengan kubu Prabowo Subianto, alias di sini dari partainya mendukung Pak Prabowo Subianto menjadi capres pada tahun 2024. Nah, tetapi di sini menurut saya logika Profesor Yusril juga sangat masuk akal. Dan bahkan di sini ada berita yang mengungkap yaitu Jokowi tak punya agenda terkait gugatan usia capres dan cawapres. Nah, bahkan di sini juga dipuji oleh Denny Siregar ya, yaitu walaupun kapasitas sebagai pendukung Pak Prabowo Subianto, tetapi di sini menurut saya sangat keren sekali, yaitu bisa membedakan lah antara politik dan fakta yang ada. Nah, bahkan pada waktu lalu yaitu Profesor Yusril di sini bahkan juga sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, dan di sini bahkan juga Yusril menerangkan saat itu dia memberikan pendapat terkait pemahamannya dalam gugatan ini, dan bahkan Profesor Yusril juga menilai MK tidak memiliki kewenangan dalam menentukan batas usia minimal capres dan cawapres. Artinya di sini kan sama juga dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD pada waktu lalu, yaitu di sini MK tidak punya wewenang yaitu menentukan usia atau batas usia minimal dan maksimal usia capres dan cawapres. Di sini bahkan Yusril Iza Mahendra juga menyebut ini bukan kewenangan MK untuk memutuskan karena ini open legal policy. Jadi ini bukan isu konstitusional. Berapapun usia presiden sepanjang dia bukan anak-anak gitu. Dia mau usia 25, mau 30, 40, 45, itu tidak ada pertentangan dengan konstitusi, ujar Yusril. Jadi di sini menurut saya itu agenda gugatan ke Mahkamah Konstitusi menurut saya ya hanya hingar-bingar perpolitikan ya untuk membuat dakdikduk lah, yaitu bagi para pendukung capres dan cawapres tertentu. Memang di situ juga tidak ada larangan sama sekali ya, yaitu terkait dengan gugatan usia capres dan cawapres dan bahkan juga gugatan usia maksimal capres dan cawapres. Tidak ada yang dilanggar lah dari gugatan tersebut. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar. Demen gua baca pendapat Prof Yusril ini, meski dia dan partainya pendukung Prabowo, tapi bagi dia hukum tetaplah hukum, jangan dipaksakan jadi politik. Semoga hakim-hakim di official MKRI bisa memahami ini. Tahu ya kalau ketuanya. Nah, bahkan di sini juga yang paling menarik dari Profesor Yusril di sini yaitu keberatan setelah tahu Prabowo akan konsultasi nama-nama cawapres ke Jokowi. Nah, di sini bahkan juga Profesor Yusril keberatan ya dengan Prabowo akan konsultasikan nama-nama cawapres ke Jokowi. Ini berarti apa? Ini menurut saya juga jebakan kecil-kecilan ya, jebakan di sini, yaitu ketika Prabowo akan mengkonsultasikan nama-nama cawapres ke Jokowi, pasti akan dibilang cawe-cawe lah, yaitu Presiden Joko Widodo cawe-cawe untuk menentukan capres dan cawapres, dan juga pasti akan di-framing Presiden Joko Widodo mendukung Pak Prabowo Subianto pada konsultasi Pilpres 2024 mendatang. Nah, jadi di sini juga Presiden tidak mau terjebak ya dalam situasi di sini, dan bahkan juga Profesor Yusril bahkan menegaskan yaitu keberatan ketika tahu Prabowo akan konsultasi nama-nama cawapres ke Jokowi. Nah, di sini memang sangat lucu sekali. Padahal juga Presiden Joko Widodo pada waktu lalu juga sudah menegaskan yaitu tidak akan cawe-cawe soal pencapresan nama capres dan cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, dari sini Republika, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra mengaku tidak setuju dengan keterlibatan Presiden Jokowi alias Pak Lurah dalam penentuan cawapres Pilpres 2024. Hal ini disampaikan karena Yusril mengetahui bahwa Prabowo akan mengkonsultasikan nama-nama kandidat cawapres kepada Jokowi. Menurut saya sebenarnya tidak perlu ada hal-hal seperti ini. Jadi politik itu jangan terkesan menimbulkan satu dinasti dan jangan ada restu-restuan seperti tadi itu, kata Yusril ketika jumpa awak media di Senopati Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 12 Oktober 2023. Menurut dia, kandidat cawapres tidak perlu mendapatkan restu presiden pejabat. Yang diperlukan justru komitmen kandidat
agenda tersebut untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan baik selama pemerintahan Jokowi. Dia pun menegaskan untuk memastikan keberlanjutan program atau pembangunan, Presiden tidak perlu sampai menjadikan anak sendiri sebagai pengganti. Kontinuitas memang harus ada, tapi kontinuitas tidak dalam artian orang atau keturunannya, kata mantan Menteri Hukum dan HAM tersebut. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini, yaitu ketika Yusril Iza Mahendra di sini, yaitu Presiden Joko Widodo tidak punya agenda terkait gugatan usia capres dan cawapres. Entah di sini siapa ya yang punyai agenda ini, dan bahkan sampai saat ini juga menggiring opini Presiden Joko Widodo, yaitu membangun dinasti politik. Dan bahkan juga pada waktu lalu di acara CFD juga ada selebaran terkait politik dinasti dari Presiden Joko Widodo. Nah, dari sini dari komentar Wendy Yohara, ini namanya Bang Yusril bisa membedakan profesional dengan politik. Kalau yang lainnya hajar terus, yang penting bisa berkuasa. Tapi Bang, dari penerawanganku ada 2 hasil keputusan MK nantinya sepertinya tidak setuju, tapi diumumkan sebelum pendaftaran capres. Disetujui, tapi ya kalaupun disetujui, yang berhak mengubah undang-undang adalah DPR bukan MK. Jadi di sini sudah jelas lah dari sini, yaitu MK tidak bisa mengubah syarat usia minimal capres dan cawapres dan juga usia maksimal capres dan cawapres. Di sini dari Mas Pandam, ketuanya kan sudah jadi keluarganya Bang. Apalagi juga pada waktu lalu Pak Mahfud MD juga mengemukakan, yaitu yang bisa merubah syarat usia capres dan cawapres 35 tahun dan seterusnya di situ adalah dari anggota DPR RI. Jadi di sini walaupun apapun putusannya, kalau dilihat dari keterangan dari Yusril Iza Mahendra, jadi di sini menurut saya tidak melanggar konstitusi lah, tidak ada pelanggaran yang dimaksud di sini, pelanggaran konstitusi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya tetap pada yang sama, yaitu tetap usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun. Nah, di sini dari Anto, saya dengan pendapat Prof Mahfud MD dan Prof Hendri Subiakto. Nah, di sini juga Profesor Yusril juga sama. Kerjaanmu ngurusin keluarga Jokowi terus lah, percaya diri aja GP bisa bergerak maju tanpa embel-embel Jokowi dan keluarganya. Padahal mantan Ketua MK kayak Prof Mahfud dan Prof Jimli menyatakan ini bukan kewenangan MK. Mereka MK adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai suatu peraturan sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar, bukan membuat norma baru. Ini malah bikin absurd dengan melama-lamakan sidang. Ya memang harusnya tidak ada batasan umur, tapi yang jadi masalah kubu si Opa ditambah Projo sudah klaim Gibran jadi cawapres Prabowo, padahal si anak belum mengambil keputusan apa-apa. Nah, di sini juga ada respon dari Presiden Joko Widodo ya, yaitu respon Jokowi usai nama Gibran menguat jadi cawapres Prabowo. Nah, di sini dukungan agar Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres untuk mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menguat. Presiden Joko Widodo merespon menguatnya dukungan terhadap putra sulungnya itu. Hal tersebut ditanyakan ke Jokowi usai melakukan panen raya di Jalan PLTU Indramayu. Jokowi ditanya apakah ada pembicaraan dengan Gibran soal dukungan tersebut. Jokowi mengatakan dirinya belum bertemu dengan putra sulungnya sudah beberapa bulan nggak pernah ketemu. Jokowi juga ditanya soal anggapan dinasti politik jika Gibran benar jadi bakal cawapres Prabowo untuk Pilpres 2024. Jokowi bahkan menyerahkan hal tersebut ke masyarakat. Ya, serahkan saja hal tersebut kepada masyarakat. Itu apakah benar Presiden Joko Widodo membangun politik dinasti atau bukan. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.